Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan. Selain kesadaran diri, tentang jasad lahir batin seorang, ya kita istilahnya. Apakah ada yang mengawasi lagi diri ini? Apakah ada yang mengawasi lagi di luar diri? Kalau saya bilang ada. Karena saya pernah merasakan di fase ketika riyadhah zikir ya. Seolah kekuatan ini membesar. Tubuh saya itu membesar melihat saya lagi zikir. Kadang-kadang si rasa itu bisa ada di bawah, bisa di atas, bisa meninggalkan bangunan, rumah, tempat saya lagi berzikir. Sampai dunia ini yang ya bisa dibilang ukuran besar itu. Tapi kalau kesadaran sejati diri insan yang sebenarnya kalau sudah gimana ya, karena seolah badan itu ketika lagi sembahyang dekap gini, perasaan dekapan ini saya itu lebih besar dari masjid itu sendiri, dari bangunan. Padahal saya jasad ini, tubuh ini gitu. Tapi ada rasa yang lain yang lebih besar dari bangunan itu sendiri. Dan sampai pernah mengalami kesadaran ini seolah dunia yang saya lihat tuh ya makin kecil gitu. Jadi seolah bisa dalam satu genggaman gitu. Bumi yang kita pijak ini. Mungkin itu kesadaran ruh yang ada di dalam diri kita itu manusia. Tapi kalau ruh itu mengecil masuk ke dalam, ibaratnya yaudah sebesar tubuh ini. Tapi kalau giliran dikehendaki oleh Dat yang Maha Suci, ruh ini, kesadaran jati diri yang sejati ini bisa seolah menguasai tubuh jasad kita sampai menguasai besarnya itu bumi. Jadi sampai saya lihat itu seperti bola pingpong bumi. Saking kecilnya dunia ini kita dibandingkan dengan ruh saya itu ibaratnya. Sampai ya agak kelihatan saking kecilnya bumi ini. Jadi hampir kelihatan semua gugusan galaksi-galaksi itu seolah kelihatan hamparan ini ada di depan saya. Jadi sejatinya ruh ini seolah-olah bisa antar lintas seperti udara gitu. Antar lintas udara yang istilahnya tidak kena ruang dan tidak kena waktu. Walaupun dihalangin ya tetap aja di sini ada udara, di sana juga masih tetap gitu. Termasuk udara yang di luar dan yang kita hisap ya sama-sama ruhnya itu seolah menyatu. Ruh angin ini gitu. Ruh angin, nasir angin sama ruh yang ada di dalam diri kita. Yang dibilang dengan nyawa itu senyawa gitu. Ruhnya angin itu senyawa dengan ruh yang ada di dalam diri manusia. Tapi itu kondisi seperti itu enggak selalu begitu gitu. Kadang-kadang ada dimensi seperti merasakan seperti itu. Jadi tubuh kita kadang-kadang soal ada rasa yang memperhatikan gitu, yang mengendalikan, melihat gitu. Tapi kesadaran kadang-kadang ini siapa yang memperhatikan saya gitu. Memperhatikan tubuh saya.
kehidupan saya, rumah saya, alam, bumi, negara ini itu kayak ada yang mantau gini gitu. Termasuk pergerakannya, ya bulan, bintang, matahari. Itu ada yang ngawasi gitu, terus-terusan. Jadi enggak berjalan dengan sendirinya gitu. Jadi ada yang terus-terusan, yang ngatur pergerakannya. Jadi setiap apa aja materi termasuk di dalam jasad manusia ini berbentuk materi gitu ya. Mungkin kalau di materi jagat kabir itu terdiri dari istilahnya molekul-molekul, elemen-elemen. Mungkin kalau di tubuh manusia ini istilahnya sel-sel gitu. Rangkaian sel-sel yang membentuk, yang menghidupkan saraf-saraf. Nah, sel-sel ini terdiri dari gabungan antara protein, karbohidrat, vitamin, lemak, semuanya itu intisari bumi gitu, intisari dari anasir yang 4 semuanya membentuk tubuh seperti ini gitu. Ini jadi jasad kita dianggap materi yang wujud terdiri dari istilahnya sel-sel, saraf-saraf. Mungkin ya sampai yang terkecilnya itu sebenarnya kalau ukuran benda materi bumi gitu, berupa zat-zat tanah, angin, air, api gitu. Dan sampai terkecil ya atom gitu. Dari atom sendiri dipecah lagi. Ada elektron, neutron, pecah lagi. Dari itu ada partikel-partikel elementer yang paling kecil sekalipun yang sangat halus. Jadi tubuh manusia, jasad ini bisa diurai. Nah, barang bumi atau materi semua yang di jagat kabir ini semuanya bisa diurai gitu. Jadi bisa dilihat secara diperkecilnya gitu. Seperti kita melihat gelombang air lautan. Kalau dididihkan atau kena sinar matahari dia menguap. Tapi kalau diperiksa dari setiap tetesan itu ternyata ada yang hidup. Tetesan air coba pakai mikroskop. Itu ada jentik-jentik yang hidup di air itu. Ada pergerakan. Itulah molekul-molekul itu. Atau zat-zat yang ada di dalam molekul air. Jadi semuanya tuh ada kehidupan atau ada yang menghidupkan. Tapi bisa diurai, semuanya bisa diurai. Sampai tingkat tertinggi, termasuk mungkin kalau di jasad manusia tuh, selain jasad, nyawa, jiwa, ruh juga. Ada dalam diri ruh juga masih ada yang bisa diurai gitu. Sampai terakhir mentok dirasa. Kenapa terakhir bisa dideteksi dengan rasa keberadaannya? Karena sudah tidak bisa dilihat. Tapi getarannya bisa dirasakan. Kalau dilihat mungkin sampai di zoom jutaan kali baru mungkin terlihat. Yang halus itu tidak bisa dilihat. Yang bisa dirasakan adalah getarannya. Getaran keberadaannya. Kalau dilihat dengan mata kepala, mata telanjang ini nggak bakalan kelihatan. Seperti molekul-molekul itu tidak bisa dilihat. Anasir-anasir itu, butiran udara itu, uap-uap nggak bakalan dilihat. Yang terlihat oleh kita mungkin uap yang mengebul gitu.
Tapi butirannya tiap uap itu ya susah dilihatnya kalau nggak pakai alat gitu. Nah sampai terakhir itu yang tidak bisa diurai itu dat. Itu sudah tidak ada ilmu sains apa juga yang bisa menguraikan itu. Kalau seninya termasuk di level Nur Muhammad sampai jasad dohir kita ini gitu atau alam jagat kabir ini itu masih bisa diurai, bisa diberi penamaan gitu, ada namanya istilahnya. Tapi kalau udah sampai di dat itu udah mentok karena sudah tidak bisa diuraikan, tidak bisa diumpamakan, tidak bisa diistilahkan gitu, saking mahanya gitu, saking maha apa, maha lembut, maha halus, sudah tidak bisa dilihat, sudah tidak bisa dirasakan keberadaannya gitu. Itulah dat yang maha suci itu. Kalau selama di dunia ya bisa dilihat gitu, berbentuk materi. Materi ini ya terdiri dari kumpul-kumpulan partikel-partikel elementer, itu bisa dilihat dengan alat-alat itu. Tapi kalau udah sampai di dat itu sudah tidak bisa diuraikan lagi, sudah tidak bisa diumpamakan lagi, diistilahkan lagi apa namanya, bentuknya gimana, pokoknya sudah nggak ada. Nah itu yang tidak bisa kita prediksi, umpamakan, diistilahkan. Ini istilahnya mencakup keseluruhannya. Dari benda padat segalus sampai yang terhalus itu, yang dat itu menguasai semuanya gitu. Segimananya halusnya makhluk halus ibaratnya, segimana lembutnya itu ruh, tetap ada di dalamnya gitu, ada yang lebih halus daripada ruh sendiri. Dari asma-asma juga, dari sifat-sifat yang tidak bisa dikatakan mungkin karakternya, bisa disebut karakternya, masih bisa diurai gitu. Tapi kalau sudah sampai di dat itu udah mentok, sudah tidak bisa diraba, diperkirakan apa gitu, gimana istilahnya, pokoknya sudah tidak ada kata-kata gitu. Tapi kesadaran jati diri kita merasakan dengan hakul yakin, walaupun kita sudah tidak punya jasad berupa ruh, berupa partikel-partikel elementer atau apa saja, string atau praon yang disebut yang paling halus itu, sudah walaupun kita udah sampai di sana, mungkin dari atom itu udah dibagi berapa kali gitu sampai ke praon, sampai ke kuart itu, kuart itu udah berapa kali dari atom diperkehalus lagi, masih itu sampai situ mentoknya gitu. Tapi kalau udah tidak ya udah nggak ada gitu. Tapi dat ini meliputi semuanya, udah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nggak ada yang istilahnya benda sehalus apapun di level ruh, sekalipun di level Nur Muhammad, itu di dalamnya masih di dat ini menyusup dari luar sampai ke dalam gitu ibaratnya. Makanya baginda Nabi istilahnya sering berdoa mengatakan, demi dat yang maha menguasai jiwaku. Jadi dat ini menguasai jiwa atau menguasai Nur Muhammad itu, menguasai biangnya ruh gitu, dat ini. Jadi dalam genggamannya. Jadi Nur Muhammad sebagai biang segala ruh juga masih dalam genggaman dat yang masuk. Jadi nggak ada yang luput. Dari barat istilahnya Nur Muhammad ini ibaratkan ikan.
yang mencari air, menanyakan air di mana. Pada ikan itu hidup di dalam luar dalamnya yang dihirup tuh air gitu. Saking susah digambarkan gitu. Ketika ikan menanyakan di mana air, padahal dia hidup di dalam air gitu. Kayak Nur Muhammad mencari datanya di mana, sedangkan di dalam diri keluar masuk dia itu misalnya mengambang di dalam kekosongan itu, ini lautan dat yang masuk. Sampai keluar masuknya insang ikan itu lagi ngirup air. Dia berenang di dalam air, ngehirup air. Seperti itu ada. Jadi bukan ini seolah langit dan bumi. Terus ini aras Allah itu di atas. Dat yang masuk itu merangkum ke semuanya. Lebur ke semuanya. Unsur yang terhalus sama sekali juga masih di keberadaan di situ. Jadi tidak, misalnya nggak kebatas oleh ruang dan waktu. Nggak kebatas oleh materi apapun yang bisa menghalangi sehingga dat nggak bisa masuk istilahnya. Dat itu saking halusnya tetap aja kemana aja masuk. Lebih dekat daripada urat leher, lebih dekat mata yang hitam dan putihnya gitu. Jadi nggak ada antara gitu, nggak ada batasan. Semuanya itu seperti air yang mencari air, ikan yang mencari air, padahal dia hidup di dalam air gitu. Saking ini. Jadi kita ini hidup menghirup oksigen, udara, pada di dalam intisari oksigen udara ini ada ruhnya angin, ada zat-zat ini, ada misalnya halus atau lebih halus lagi daripada ruhnya, ruh lagi. Tapi dat ada di dalamnya. Atau saking lebih halus dat daripada ruh itu sendiri. Lebih halus daripada Nur Muhammad itu sendiri. Itulah dat. Jadi nggak ada yang bisa lepas, luput dari pengetahuan dat. Ya kalau kita gambarnya berhubung sudah ada wujudnya, huruf-huruf asma-asma, itulah. Jadi nama dat itu yaitu Allah. Jadi kalau kita memanggil Allah, berarti secara gak langsung asma ini mengandung lahir dan batin, dohir dan batin. Tapi yang punya nama ini, dia maha halus. Ya kalau bisa dibilang, diumpamakan, jiwanya dalam Nur Muhammad itu ya dat. Dat itu jiwanya di dalam Nur Muhammad. Atau yang menguasai jiwanya Nur Muhammad. Atau ya susah menggambarkannya susah. Tapi yang jelas ini dat yang maha luas, yang nggak kebatas gimana keagungannya. Ini Nur Muhammad ada. Ini kelihatan seperti gini aja. Makanya dibilang bahwa dat Allah yang menguasai atau menggenggam jiwaku. Yang menggenggam Nur Muhammad dalam genggamannya kok. Apa itu yang gaib? Ya enggak, sampai yang dohir juga gitu. Sampai yang wujud, sampai terlihat ini jagat kabir apalnya, segala perbuatan itu dalam genggaman Allah. Enggak ada yang luput. Dan semuanya sudah ada dalam catatannya. Perjalanannya itu. Di induk kitab gitu. Pergerakan apapun sudah ada dalam catatan. Jadi nggak ada yang tidak atau yang lolos dari pantauannya, dari catatannya. Seolah ada satu planet atau pergerakan manusia yang berjalan sendiri tanpa diketahui oleh Allah, nggak ada sama sekali. Semuanya terpantau. Semuanya ada dalam catatan induk kita. Semua ada dalam kuasa Zat yang Maha Suci.
Ketika jasad kita menghadap ke satu arah dan mata kita melirik ke satu benda atau fokuskan ke satu arah yang kita lihat, Allah itu tahu. Dan yang Maha Suci lebih tahu apa yang dibisikkan dalam hati dan pikirannya tentang pandangan kita ke satu arah ini. Apa yang ada di pikiran dan hati kita, lintasan batin apapun, Dat yang Maha Suci ini lebih tahu. Tahu segalanya. Jadi nggak ada rahasia sama sekali kalau berhadapan dengan Dat yang Maha Suci. Kita nggak bisa sembunyi. Nggak bisa sembunyi. Pergerakan, lintasan batin, lintasan pikiran, semuanya itu Allah tuh tahu. Dat yang Maha Suci itu tahu. Apa niat buruk atau niat baik, niat jahat. Kalau kita lagi beribadah, niatnya ria segala macam itu Allah tahu. Dat yang Maha Suci itu tahu. Walaupun kita tidak mengucapkannya, yang mau dilisankan, mau disirkan, semuanya Allah tahu. Mau ditampakkan, mau disembunyikan, dalam pikiran, dalam kolbu, semuanya itu Dat yang Maha Suci itu tahu. Saking halusnya, tembus ke segala arah, pokoknya nggak ada batasan untuk diketahui. Lintasan-lintasan batin sekalipun, lintasan-lintasan ruh sekalipun, semuanya tahu. Allah itu tahu, Dat yang Maha Suci tahu. Jadi gambarannya kita itu tidak bisa lolos dari, kalau bahasa Sundanya biasanya perhatiannya gitu. Nggak bisa lolos dari perhatian Dat yang Maha Suci. Jadi bukan yang diperhatikan bukan johirnya saja. Mungkin malaikat, kalau malaikat menilainya orang tuh lagi sholat sujud, ya udah taunya gitu, catat amal kebaikan. Tapi yang Dat yang Maha Suci, dia membaca pikiran dan kolbunya, niatnya karena apa nih? Karena mengharap ridha Allah, atau karena ria, atau karena mengharapkan sesuatu, pangkatan, kedudukan, masalah dunia. Allah itu mantau sampai ke dalam lintasan batinnya, kolbu kita gitu. Kalau malaikat cuma lihatnya di dohirnya saja. Dan Allah sendiri bisa menilai ruhnya dalamnya diri malaikat juga gitu. Pokoknya makhluk apapun termasuk ruh bisa terpantau. Saking halusnya, maha halusnya Dat yang Maha Suci itu. Jadi nggak ada urusan pergerakan sendiri yang misalnya dari makhluk yang terbesar, terhalus, sampai terhalus sekalipun. Nggak ada yang lupa. Walaupun sebesar biji zarah, kebaikan atau keburukan, itu di pandangan Dat yang Maha Suci itu kelihatan nyata gitu, kelihatan wah, jelas gitu. Mungkin kalau kita masih ada rasa samar, ragu-ragu, tapi kalau Allah sudah jelas gitu, kelihatan. Bisa melihat gitu ke dalam lubuk hati sekalipun, atau masuk ke lintasan batin sekalipun, Allah itu tahunya seperti terang benderang aja. Kita tidak bisa mengelak. Makanya tidak ada sesuatu pergerakan kita di urusan tentang dengan sesama manusia atau dengan Tuhannya, itu semuanya Allah tahu kebenarannya. Seolah Allah itu ada dalam diri kita gitu, memperhatikan pikiran, lintasan batin kita, lintasan pikiran kita, niat baik dan buruknya, pokoknya segala macam. Kita itu sudah tidak bisa menghindari gitu dari pengamatannya gitu. Jadi pengamatannya bukan cuma dilihat dari luar gini aja, enggak.
Dat ini seolah diri kita gitu, merasakan ini keadaan rohani, lintasan batin dan pikiran kita itu. Bisa jadi sebelum ada terjadinya lintasan, Allah itu sudah tahu niatnya kemana gitu. Sebenarnya niat kolbu kita atau batin kita atau pikiran kita. Saking dat itu maha halus. Jadi bisa merasakan lintasan-lintasan itu. Jadi pengawasan dat yang maha suci itu menyeluruh gitu. Enggak cuma mengawasi langit dan bumi, perputaran jagat kabir. Walaupun semut yang berada di seberang lautan atau semut hitam yang sangat kecil yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan, Allah itu tahu. Dan melihat ke ruhnya si semut itu yang kecil, pokoknya sampai biji-bijian atau daun yang jatuh atau yang baru tumbuh itu Allah tahu semua. Dat yang masuk itu tahu pergerakan-pergerakannya. Jadi nggak ada yang luput dari pengamatannya gitu atau dari apa yang luput dari pengetahuan Allah itu. Jadi dat yang masuk itu Allah yang maha uninga. Jadi uninga itu mengetahui bukan cuma sekadar melihat tapi merasakan gitu. Kalau melihat dengan pandangan gitu, kalau merasakan kan kehadirannya gitu. Kita bisa merasakan kehadiran Allah. Seolah kita itu ada yang ngawasi. Nah itu perasaan itulah, rasa dat itu gitu. Jadi luar dalam kiri kanan atas bawah semuanya itu Allah pantau gitu. Jika seorang yang melamun apa yang dibayangkan Allah tahu gitu, apa yang dibayangkan kita dalam hayalan kita, dalam pikiran kita, dalam angan-angan kita tentang apa saja itu Allah tahu. Makanya nggak ada yang luput dari pengamatan, pandangan, perasaan gitu. Allah juga merasakan kemana jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita, Allah tahu. Saking halusnya. Ini untuk semua makhluk yang ada di dunia dan ada apa yang di nanti di akhirat juga. Mau dohir mau batin itu semua dalam pengawasan, dalam pengetahuan dat yang masuk itu. Jadi dat yang masuk ini yang menciptakan inti sari sumber segala materi itu. Jadi pengawasan itu kita tidak bisa mengkhianati. Kita masalahnya kita sebagai hamba ya tunduk saja, pasrah aja terhadap aturan perintah segala macam yang telah ditugaskan, yang disampaikan oleh perantaranya yaitu rasulnya, rasul. Kita tunduk saja aturan itu. Walaupun secara gamblangnya bahwa di Lauhul Mahfuz itu sudah dicatat segala perjalanan pergerakan kita besok mau ngapain itu sudah ada catatannya. Besok mau kemana, mau lakukan apa gitu. Allah itu catatannya sudah ada. Cuma dalam catatan itu tetap dikembalikan ke kita. Ibaratnya besok ini kita mau sholat berjamaah di masjid misalnya. Udah ada catatannya untuk 5 waktu besok itu misalnya. Nah tinggal kita yang ngisi. Niatnya karena apa? Catatan, kamu besok ini bakal menjalankan sholat. Kerangkanya aja udah. Tinggal kita isi. Niatnya karena Allah apa karena apa? Kalau karena mencari kelancaran dunia, buat usaha segala macam, ya tujuannya cuma itu. Kalau kita murni, pure karena Allah gitu. Jadi kita sebenarnya bisa
beri kekuatan untuk menjalankan ibadah itu benar-benar kan kita harus menyadari bahwa itu semuanya karena Allah. Jadi Allah yang menggerakkan kita untuk perbuatan itu gitu. Makanya harus ikhlas, jangan merasa kita telah menjalankan sholat gitu. Tapi Allah sendiri yang menjalankan kita untuk melakukan sholat gitu. Yang menggerakkan kita untuk melakukan ibadah gitu. Makanya di situ harus kita itu meyakini bahwa semuanya itu karena Allah. Kalau tidak karena Allah, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa istilahnya. Makanya begitu sudah berbentuk satu pekerjaan berupa amal, ya harus ikhlas, jangan merasa itu perbuatan saya. Jangan merasa itu perbuatan saya. Saya telah berbuat ini, berbuat itu. Berarti kita masih lupa bahwa segala sesuatu itu sebenarnya kehendak Allah gitu. Allah yang memberikan kuasa terhadap kita untuk melakukan semua itu. Makanya jangan diaku gitu. Dengan gamblangnya itu baginda Nabi aja waktu ditanya, apakah seseorang bisa masuk surga karena amalnya? Kata baginda Nabi, tidak ada yang bisa masuk surga dengan amalnya. Karena kalau kita nyandarkan ke amal, memang yang memberikan kuasa untuk perbuatan itu siapa? Kan Allah. Jadi kita bisa berbuat ibadah, apapun yang kita jalankan, itu semuanya karena Allah kita. Karena Allah. Kalau tidak karena Allah, emang karena siapa? Karena kita itu tidak ada daya dan upaya, tidak berdaya. Yang mengilhamkan dari Allah. Terus baru memberi taufik hidayah petunjuk ke Allah. Memberikan kekuatan untuk menegakkan atau melaksanakan ibadah apapun itu ke Allah juga. Jadi sebenarnya yang berbuat amal itu siapa gitu. Bukan kita sebenarnya. Kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu itu lillahi ta'ala, karena Allah yang berbuat. Kalau Allahnya tidak menghendaki kita untuk perbuatan itu, ya nggak bakalan terjadi perbuatan itu. Jadi kita tidak bisa begitu kata Allah lumpuh, tapi saya bisa berdiri sendiri melaksanakan ibadah. Padahal catatan kata Allah, ini kamu harus mati, ya mati aja. Kalau kata Allah sholat, ini kekuatannya langsung jalan. Begitu kita sudah menjalankan perintah itu, jangan diaku-aku bahwa ini perbuatan saya. Gitu. Ya ikhlaskan aja semuanya itu karena Allah. Ada seseorang di Komal yang mengatakan, saya punya mata dengan merasa bahwa saya bisa melihat saja, dengan itu punya rasa saya bisa melihat gitu. Itu udah dikategorikan iblis, sombong gitu. Sampai segitunya itu, dalamnya pemahaman. Iya. Ya benar gitu. Kita merasa saya bisa melihat nih gitu. Emang kamu bisa melihat sendiri? Orang disuruh merem aja nggak bisa lihat apa-apa. Mati lampu aja kalau di malam itu nggak bisa lihat apa-apa. Ada orang punya mata kalau dicabut penglihatannya, matanya ada tapi penglihatannya nggak ada, ya tetap aja buta, nggak bisa lihat. Jadi penglihatan itu bukan milik kita. Makanya jangan diaku saya sudah bisa melihat gitu. Itu semuanya Allah. Wujud sifat Allah, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, mengucap. Berapa banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Mulut ada, lidahnya ada, tapi tidak bisa mengucap, gitu, bisu. Gitu. Telinganya ada, tapi tidak bisa mendengar. Gitu. Jadi itu, jadi pengertian orang yang udah dalam ya kayak gitu. Ada perasaan bahwa saya bisa melihat nih, tapi menyandarkan ke sayanya, ke manusianya, ke jasanya. Bukan pemberian dari Allah, istilahnya tidak merasa ini di pemberian Allah. Itu udah sombong, udah dia iblis itu. Apalagi dalam segala hal sesuatunya, ini saya itu udah iblisnya, waduh, udah
iblis kahot, merasa saya udah melaksanakan ini, ibadah ini udah sombong berarti. Lebih dari iblis. Kita itu udah jadi iblisnya, bapak biangnya iblis mungkin. Karena kalau kita itu sombong dalam segala sesuatu, segala urusan, segala apa saja diakui, merasa diri punya kekuasaan gitu. Itu sombong. Ya itu sombong itu iblis gitu. Sifat-sifat iblis itu. Jadi segala sesuatu kalau menyandarkan ke sayanya gitu, saya bisa ini, berbuat ini, merasa itu perbuatan saya, itu udah sombong. Karena dalam doa iftitah juga jelas, sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau enggak karena Allah yang menghidupkan, kita itu jadi bangkai, mati. Mungkin dari dulu sejak sebelum lahir juga sudah jadi embrio yang tidak dihidupkan gitu. Tapi kita sampai sekarang bisa wujud, lahir jadi janin, jadi anak, jadi dewasa, sampai sebesar gini. Semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Kalau nggak ada peran Allah, ya itu tadi gitu. Wujud ada, cuma nggak ada ruhnya, ibaratnya bangkai lah, mati gitu. Dikasih kehidupan, kasih mata, tapi penglihatannya nggak ada, ya buta. Wujud utuh, telinga ada, tapi pendengarannya dicabut, ya budak. Nggak bisa mendengar, tuli gitu. Jadi wujudnya Adam itu cuma wujudnya dari kepala sampai kaki istilahnya. Wujudnya ini bahannya dari saripati, angin, air, api, tanah. Gitu. Begitu diisi ruh jadi insan. Kalau sudah menyadari keakuannya, menyadari bahwa akunya ini bukan aku ke hawa nafsu ya, keakuan ke yang mahanya gitu. Ya udah, dia menyadari bahwa aku, keberadaanku ini karena dikehendaki oleh Allah. Tapi ada unsur bahwa dulu itu kita mungkin di zaman alam arwah ada permohonan, permintaan untuk dilahirkan, diwujudkan di dunia. Makanya Allah itu ya udah silahkan kamu lahir. Tapi kamu perjalanannya bakal begini-begini, kamu lahir di keluarga ini. Ya siap-siap saja gitu. Ya kita terima. Jadi Allah yang menentukan kita tuh lahirnya di keluarga siapa. Kalau kita bisa memilih, mungkin kalau benar kita punya kekuatan, saya itu pengen lahir di keluarga seorang kiai yang kaya raya gitu. Begitu lahir udah pinter agamanya, harta bendanya banyak, kan orang kaya ibaratnya. Kalau kita yang milih ibaratnya, cuma kan yang memilihkan Allah. Kamu harus masuk ke keluarga ini. Dan orang yang ketitipan kita ya dapat amanah untuk membimbing, mengajarkan kita ilmu sampai udah balik, akil balik. Ya kita jalan sendiri menuju Allah lagi gitu. Harus punya kesadaran lagi. Jadi semua itu amanah gitu. Kita dititipkan keluarga itu amanah buat keluarga itu. Begitu kita punya kesadaran bahwa kita tuh diberikan amanah. Ini panca indera semuanya untuk dibawa supaya tunduk, nurut, siap jadi mengakui sebagai hamba gitu, untuk beribadah gitu. Kita harus membawa nafs-nafs ini, jiwa-jiwa pembawa ibaratnya sifat-sifat hawa nafsu untuk dikendalikan, ditundukkan, untuk dimurnikan oleh kita gitu. Karena dulu yang ditanya itu sebelum masuk ke jasad itu ruh. Jadi sebenarnya yang berperan punya lalakon istilahnya itu ruh sebenarnya. Bukankah aku Tuhan kamu, alastu birabbikum, na'am bala syahid. Bala syahid.
benar engkau Tuhan. Itu kata roh. Begitu dimasukkan ke jasad yang di situ sudah tersimpan ada oh, disematkan nafsu itu. Awal nafsu yang membawa ke istilahnya untuk menjauh dari kesucian. Nah, kita harus kembalikan untuk membawa sifat-sifat amarah lawamah sawiyah mulhimah minimal mutmainah bawah gitu. Dimurnikan lagi gitu oleh kita untuk kita begitu keluar dari jasad itu minimal di nafsu mutmainah, jiwa yang tenang gitu. Kita bawa lagi dalam barja alam kubur, istirahat di sana dengan tenang tidur, tunggu hari kiamat, bangkitnya hari di alam mahsyar gitu. Itulah perjalanan kita. Jadi kita harus menyadari sampai ke situ bahwa perjalanan kita yang sejatinya ini dari mulai awal gitu, penciptaan dari berupa ruh yang dimasukkan ke embrio, ke janin, kemudian lahir. Dari sejak awal sudah diawasi terus sampai perjalanan kita di kehidupan di alam dunia ini. Dalam segala gerak-geriknya itu semua dalam pantauannya. Sampai kita kembali lagi harus dalam pengawasannya. Ya beruntung kalau orang yang bisa menjaga kemurnian, kesucian jiwanya itu. Mungkin dicukupkan sekian dulu bahasan ini. Ini saya akan ditampilkan di konten di YouTube ya. Karena kalau di TikTok ini batas waktunya cuma 10 menit 10 menit. Kalau di TikTok ini bisa ber1 jam. Tapi saya rasa ini bahasan ini ya cukup ya. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang mendengarkan bahasan penuturan saya ini, dalam segala urusannya semoga dilancarkan. Apabila ada yang sakit, lahir atau batin, semoga cepat disembuhkan. Dan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu, semoga diterangkan cahaya keilmuannya gitu. Penerangan untuk menerangi jiwa pikirnya. Jangan terpaku doktrin-doktrin yang pendek. Walaupun dari saya sendiri atau dari guru sendiri, kita itu harus sudah melangkah ke guru batin untuk membimbing. Jadi hakikatnya guru batin kita itu diri kita sendiri. Selalu komunikasi dengan Allah, dengan tauhid lah. Jadi sedikit-sedikit kita tuh ya Allah ini gimana, ya Allah ini. Jangan bertanya kepada manusia lah. Kalau selama setelah beresnya dalam bimbingan guru Johir gitu, kita kembali melanjutkan ke bimbingan guru batin. Yaitu tingkatkan dengan tauhid aja. Ke Allah lagi, bertanya ke Allah. Komunikasikan dengan Allah, dengan riadoh, dengan sembahyang, dengan puasa, jalan itu semua. Kalau kita menempuh itu, semoga dicepatkan untuk sampai gitu, untuk menemukan sampai ke lautan cahayanya gitu. Jadi bukan yang dicari bukan kesaktiannya, gagah-gagahan, tapi untuk mengenal jati diri. Semoga sampai pertemuan jati diri kita yang sejatinya. Tentang perjalanan sebagai apa dan apa yang harus kita perankan dalam panggung dunia ini. Semoga Allah tuh dapat memberikan petunjuknya. Jadi kita itu jelas arahannya, oh saya ini ditugaskan untuk bergerak di bidang ini, yaitu lanjutkan. Dalam bidang yang sudah ditentukan oleh Allah gitu. Yang sudah diembankan, diamanahkan gitu. Semoga semua dalam segala urusannya itu dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Dalam hal keduniaannya semoga dilancarkan, dijembarkan rezeki
yang agung terhalal serta kontan. Dijauhkan dari segala macam rintangan, godaan, halangan, dari hal-hal termasuk manusia-manusia yang iri, dengki, jahil, aniaya. Karena gak semua manusia itu wujudnya manusia, kadang-kadang jiwanya, batinnya itu yang menghalangi kita gitu. Dengan iri, dengki, jahil, aniayanya itu. Itulah sifat syaitonnya di orang. Semoga kita semua terhindar dari itu semua gitu. Dan semoga Allah sendiri memberikan keselamatan buat kita semua, diri kita, keluarga kita, anak cucu. Selamat lahir batin dunia akhirat. Barakatimul kitab al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.